Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mathmaster, tentunya bersama saya, Kak Eko. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai materi nilai mutlak ya. Materi matematika wajib kelas 10 SMA atau SMK. Ya. Di 5 part sebelumnya kita sudah membahas mengenai part 1 yaitu definisi nilai mutlak, part 2 itu mengenai sifat-sifat nilai mutlak, part 3 itu kita sudah membahas mengenai menggambar grafik fungsi nilai mutlak, part 4 menyelesaikan persamaan nilai mutlak dengan satu nilai jenis soal yang memiliki satu nilai mutlak, part 5 menyelesaikan persamaan nilai mutlak yang jenis soalnya itu tersusun lebih dari satu nilai mutlak. Kemudian part 6 kali ini ya kita akan mencoba masuk ke materi selanjutnya itu pertidaksamaan nilai mutlak. Tapi sebelum masuk ke sana yang part 6 ini itu kita membahas mengenai prasyarat ya pertidaksamaan nilai mutlak, itu mengenai materi SMP, yaitu sudah pernah dapat pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, itu semuanya akan kakak ulas kembali untuk materi pertidaksamaan linear satu variabel di video kali ini. Namun sebelum kita lanjut, untuk adik-adik yang belum sholat dan belum beribadah, monggo silakan kakak beri kesempatan untuk sholat dan beribadah terlebih dahulu, karena sholat dan beribadah itu merupakan hal yang paling utama. Oke, kalau sudah good ya, kita langsung lanjut ke video ini ya. Tapi sebelum lanjut, kakak juga selalu meminta support dan dukungannya untuk video dan konten kakak ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Amin ya. Seperti biasa ya, langsung saja kita oprek-oprek video berikut ini untuk lebih jelasnya mengenai pertidaksamaan linear satu variabel. Check this out. Oke, untuk materi yang selanjutnya yaitu part 6, yaitu kita akan membahas mengenai prasyarat pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi sebelum masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak, kita bahas dulu mengenai prasyaratnya. Prasyaratnya itu apa? Yaitu pertidaksamaan linear satu variabel. Ini materi sudah dibahas di SMP ya, tapi kakak ingatkan kembali, kakak ulas kembali supaya lebih paham ya. Prasyaratnya apa saja ya? Yang pertama mengenai notasi ya. Notasi pertidaksamaan itu dasar sekali, ini harus paham ya. Yang pertama itu kurang dari tandanya seperti ini ya, lebih dari seperti ini kurang dari sama dengan, kurang dari atau sama dengan ya, karena ada sama dengan di sini. Ini lebih dari atau sama dengan. Cara membacanya itu gampangnya seperti ini. Sebelah kiri kita kasih garis lurus, garis lurus. Ini seperti huruf K, oh kurang, K itu kan kurang, B itu besar, oh lebih dari, K lagi ada sama dengannya, oh kurang dari sama dengan, B ada sama dengan, oh lebih besar sama dengan, gitu ya. Gampangannya gitu cara untuk membacanya, tinggal dikasih garis di sebelah kiri. Kemudian selanjutnya setelah notasi ada jenis interval. Jenis interval itu ada 4 di sini ya. Ada interval terbuka, interval tertutup, interval tak hingga, dan interval berhingga. Interval terbuka itu yang tandanya itu adalah lebih dari dan kurang dari saja. Ya, contohnya seperti ini. X lebih dari 4. Gambarnya seperti ini. Batasnya 4, lebih dari berarti kan ke kanan. Karena lebih dari 4 nggak pakai sama dengan, 4-nya itu nggak ikut. Makanya gambarnya bolong. Karena bolong makanya disebut interval terbuka. Karena batasnya tidak ikut. 4-nya tidak ikut. Lebih dari 4 kan ada 5, 6, 7, dan seterusnya. 4 nggak ikut. Makanya disebut interval terbuka. Kemudian X kurang dari 2. 2 kurang dari ke kiri. Ya, bisa 1, 0, 1, dan seterusnya. Karena terbuka ya, 2-nya itu bolong karena nggak ikut 2-nya, nggak ikut batasnya ya, sebagai batas itu nggak ikut ini, makanya disebut interval terbuka gitu gampangannya. Itu tandanya lebih dari atau kurang dari saja, nggak pakai sama dengan. Sementara interval tertutup itu kebalikannya, pakai sama dengan, bisa lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan. Gambarnya seperti ini contohnya. X lebih dari sama dengan 4 ya, lebih dari sama dengan 4 berarti kan ke kanan. 4 lebih dari sama dengan 4 ke kanan.
Artinya ikut, karena ikut berarti gambarnya nggak bolong, tapi tertutup rapat, ya, penuh, diarsir penuh. 4-nya ikut. Nah, ini makanya disebut interval tertutup, ini tertutup. 4-nya ikut batasnya. Lebih dari sama dengan 4 ya 4 ikut, 5, 6, 7 dan seterusnya. Kurang dari sama dengan 2, gambarnya seperti ini. 2-nya ikut, 2-nya tertutup, rapat, full diarsir. Ya, ke kiri. Kurang dari si bisa 2, 1, 0, 1 dan seterusnya. Nah, makanya disebut interval tertutup karena batasnya ikut. Gambarnya seperti ini, diarsir rapat. Ya, tandanya apa? Kalau interval tertutup yaitu lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Ada tanda sama dengannya. Kemudian yang ketiga ada interval tak hingga. Interval tak hingga itu hanya punya batas atas atau batas bawah saja. Contohnya, X lebih dari 4, interval tak hingga. Kenapa? Lebih dari 4 kan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1000, juta, semiliar, 9 miliar, 1 triliun. Sampai berapa? Kan nggak tahu. Ya. Oleh karenanya disebut interval tak hingga. Karena batas atasnya nggak tahu ini sampai berapa. Ini panahnya berhenti sampai mana. Nah, begitupun yang bawah. X kurang dari sama dengan 2. Nah, kurang dari sama dengan 2 ada sama dengan yang tertutup. Kurang dari ke kiri. Kurang dari sama dengan 2 ya berarti 2, 1, 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Sampai minus 100, minus 1000, minus juta, minus miliar, minus triliun. Sampai min berapa lagi? Kan banyak, dan seterusnya. Makanya ini karena tidak tahu batasnya, batas kirinya, makanya ini disebut interval tak hingga. Tapi kalau yang interval berhingga itu yang punya batas atas dan punya batas bawah. Contohnya gini, X lebih dari 2 kurang dari sama dengan 4. Bacanya dari tengah. Lebih dari 2 berarti ke kanan. Kurang dari sama dengan 4 berarti ke kiri. Batasnya ini hanya terbatas di kotak ini saja anggotanya. Makanya disebut interval berhingga atau punya batas, ya, batas anggotanya. Gitu, itu untuk jenis interval ada 4 ya. Hanya mengingatkan. Kemudian sifat-sifat pertidaksamaan pada operasi pertidaksamaan. Ketika ini gambarnya gini ya, tambahkan saja ya. Tanda atau notasi suatu pertidaksamaan tidak berubah jika dilakukan penambahan atau pengurangan suatu bilangan atau variabel yang sama pada kedua ruas pertidaksamaan. Jadi, jika ada pertidaksamaan, kedua ruasnya ditambahkan atau dikurangkan bilangan yang sama, maka tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Nah, contoh gini, 3 kurang dari 6. Ruas kiri kita tambah 4, ruas kanan kita tambah 4. Kedua ruas tambahkan 4. Tandanya tidak berubah, tetap kurang dari hasilnya. 3 tambah 4, 7. Kurang dari 6 tambah 4, 10. Pasti hasilnya benar ini. 3 kurang dari 6. Kan pernyataan benar. 3 itu kurang dari 6. Itu pernyataan yang benar. 7 kurang dari 10. Juga pernyataan yang benar. Tapi kalau tandanya berubah, diubah, tadinya kurang dari jadi lebih dari, 7 lebih dari 10. Lebih dari kan gini. 7 lebih dari 10. Jadi salah. Jadi yang benar ini. Tandanya tidak berubah. Kemudian yang kedua, tanda atau notasi suatu pertidaksamaan tidak berubah jika dilakukan perkalian atau pembagian suatu bilangan atau variabel positif yang sama pada kedua ruas pertidaksamaan. Contoh, ya, jadi gampangnya gini. Jika dilakukan perkalian atau pembagian dengan bilangan positif, kedua ruasnya dikalikan atau dibagi bilangan positif, tandanya tidak berubah. Contoh, 3 kurangi 6. 3 kurang dari 6, bukan kurangi. 3 kurang dari 6. Ruas kiri kalikan 2, ruas kanan kalikan 2, positif 2 ya. 3 kalikan positif 2, positif 6. 6 kalikan positif 2, positif 12. Tandanya sama, tidak berubah. 3 kurang dari 6, itu kan pernyataan yang benar. 6 kurang dari 12 juga pernyataan yang benar. Makanya ini benar, tidak berubah tandanya. Coba kalau tandanya berubah, ini kurang jadi lebih dari 6 lebih dari 12, kan salah. Jadi pernyataan yang salah, merubah nilai pernyataannya. Jadi kalau kedua ruas ditambah bilangan positif atau dikurangi bilangan positif, tandanya tidak berubah. Kedua ruas
dikalikan bilangan positif atau dibagi bilangan positif, tanda tidak berubah. Tetapi kalau kedua ruas dikalikan atau dibagi bilangan negatif, tandanya berubah. Ini yang ketiga. Tanda atau notasi suatu pertidaksamaan akan berubah jika dilakukan perkalian atau pembagian bilangan atau variabel negatif yang sama pada kedua ruas pertidaksamaan. Contoh, 3 kurang dari 6. Kita kalikan kedua ruas dengan negatif, ya, bilangan negatif yang sama. Ruas kiri kalikan min 5, ruas kanan kalikan min 5. 3 kali min 5 kan min 15. 6 kali min 5 min 30. Kalau tandanya tetap, min 15 kurang dari min 30 kan salah. Min 15 itu kan lebih dari min 30. Gitu. Minnya kalau lebih banyak itu kan lebih miskin, ya, lebih miskin, otomatis lebih besar yang minnya sedikit, ya. Jadi min 15 itu lebih dari min 30 yang benar. Kalau tandanya seperti ini tetap jadi salah. Oleh karenanya, karena kedua ruas dibagi bilangan negatif yang sama atau dikalikan bilangan negatif yang sama, tanda pertidaksamaan akan berubah supaya pernyataannya tetap bernilai benar. Gitu ya. Oke, kalau udah paham, good. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu mengenai pertidaksamaan linier satu variabel. Ini yang sudah dipelajari di SMP. Ciri-cirinya, kan pertidaksamaan linier satu variabel. Ada kata-kata pertidaksamaan, berarti memiliki tanda pertidaksamaan, yaitu lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, atau kurang dari, sama dengan. Linier berarti pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Kalau pangkat tertinggi variabelnya 2, maka disebut persamaan kuadrat. Kalau pangkat tertingginya 3 variabelnya, itu pangkat tertinggi dari variabel itu adalah 3, maka disebut kubik, gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian satu variabel, oh berarti hanya memiliki satu variabel. Jadi pertidaksamaan linier satu variabel, pertidaksamaan, oh memiliki tanda pertidaksamaan, linier pangkat tertinggi dari variabel itu satu variabel itu hanya terdiri dari satu variabel persamaannya, apa pertidaksamaannya. Gitu ya. Contohnya 2x lebih dari 3. Nah, ini kan memuat variabel x. Pangkat dari variabel x-nya itu 1. Kemudian ini memiliki tanda pertidaksamaan. Oh yaudah, betul, pertidaksamaan linier satu variabel. Kemudian x min 3 kurang dari 2, memiliki satu variabel. Pangkat variabel tertingginya itu 1. Pasang 1 kan. Memiliki tanda pertidaksamaan. Oh iya benar. Berarti pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, selanjutnya menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier satu variabel. Jika x adalah bilangan bulat, tentukan himpunan penyelesaian dari yang pertama, yang A, x kurang dari 3. X kurang dari 3 itu berapa saja? Kan 2, 1, 0, 1, dan seterusnya. 3 nggak ikut karena nggak pakai sama dengan. Gitu ya. 2, 1, 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Kemudian jika x lebih dari sama dengan 5, lebih dari sama dengan 5, 5-nya ikut. Berarti 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian x lebih dari 3 kurang dari sama dengan 9. Lebih dari 3 berarti 3-nya nggak ikut. Karena nggak pakai sama dengan. Lebih dari 3 berarti 4. Karena bilangan bulat ya. 4, 5, 6, 7, 8. Batasnya sampai kurang dari 9. Kurang dari sama dengan. 9-nya ikut. Karena pakai sama dengan. Berarti sampai 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian yang D, x kurang dari min 5, kurang dari sama dengan min 5, atau x lebih dari 3. Kalau atau berarti gabungan. Semua anggotanya dituliskan. Kalau atau itu semua anggota dituliskan, gabungan. Berarti anggotanya ini digabung dengan anggotanya ini. Kurang dari min 5 itu berapa saja? Kurang dari sama dengan min 5, kan min 5. Ikut ya, karena sama dengan min 5, min 6, min 7, dan seterusnya, gitu ya. Minima, dan seterusnya. Kemudian lebih dari 3, ini nggak pakai sama dengan, berarti 3-nya nggak ikut, berarti 4,
5, dan seterusnya. Digabung semua. 5 min 6, min 7, dan seterusnya. Itu untuk anggota yang ini. Kemudian untuk anggota yang X lebih dari 3 itu 4, 5, dan seterusnya. Ini digabung, tuliskan semua. Karena atau itu gabungan. Semuanya dituliskan. Tapi kemudian yang E, kalau dan itu irisan. Kalau dan itu irisan. X lebih dari sama dengan 6. Dan X kurang dari sama dengan 10. Irisannya, gampangannya gini. Ya, tulis. X lebih dari sama dengan 6. Dan X kurang dari sama dengan 10. Lebih dari sama dengan 6. 6-nya kan berarti ikut. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya. Itu ya. Kemudian X kurang dari 10. Kurang dari 10 kan berarti misal pakai sama dengan ya, kurang dari sama dengan 10. Berarti 10-nya ikut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, dan seterusnya. 3, 2, 1, dan seterusnya gitu ya. Nah, karena dan itu kan irisan. Irisan berarti cari anggotanya yang sama. Ini 6, sini anggotanya 6 ada nggak? Oh, ada yang 6. 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. 11 ikut nggak? Sini nggak ada 11, nggak ikut berarti. 12 nggak ikut. 5 nggak ikut, sini nggak ada 5. 4 ini juga nggak ada 4, nggak ikut. Berarti kalau ini anggotanya cuma dan berarti anggotanya cuma ini 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Jadi anggotanya hanya 6, 7, 8, 9, 10 sama gitu ya. Tinggal hapus. Hapus dulu. Oke, udah dihapus semua. Sekarang kita lanjut ya. Nyatakan interval pertidaksamaan untuk setiap gambar yang diberikan. Gambar yang A ini 2 tertutup rapat, berarti kan pakai sama dengan. Ke kanan berarti lebih dari, tertutup ini berarti sama dengan, lebih dari sama dengan 2. X lebih dari sama dengan 2 itu. Kemudian ini B, ini terbuka, 5-nya nggak ikut, terus panahnya ke kiri nih, berarti kurang dari 5, nggak pakai sama dengan. X kurang dari 5. Kemudian ini dari tengah, X di antara min 2 sama 4, tulis X di antara min 2 sampai 4. Tandanya seperti ini. Karena sini terbuka, ya, sini nggak pakai sama dengan. Yang 4 kan tertutup, pakai sama dengan yang 4-nya. Itu bacanya dari tengah. X lebih dari min 2 atau X kurang dari sama dengan 4. X lebih dari min 2 atau X kurang dari sama dengan min 4. Itu. Kemudian yang D, ini kan ini telangnya terbuka ya, nggak pakai sama dengan. Ini pun terbuka, nggak pakai sama dengan. Keduanya nggak pakai sama dengan. Yang ini X kurang dari 3 karena ke kiri. Ini X lebih dari 6 karena ke kanan. X kurang dari 3 atau X lebih dari 6. Ya, pertanyaannya atau. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sederhanakan setiap pertidaksamaan berikut ini. Yang A, X lebih dari 3 dan X kurang dari sama dengan 6. Caranya gimana kalau dan itu kan irisan. Kalau irisan berarti anggotanya yang sama. Tuliskan anggotanya yang sama. Nah, supaya mempermudah kita gambarkan grafiknya, garis bilangannya kita gambar. Dan itu sama saja dengan irisan. Jadi gambar lebih dari 3. Nah, lebih dari 3 berarti ke kanan. Nah, pakai sama dengan bolong. Dan kurang dari sama dengan 6 berarti ke kiri. Ada sama dengannya berarti tertutup. Yang keduanya anggotanya ada ini irisannya yang kuning. Kalau sini kan misal 1 kurang dari 6 kan 1. 1 ini nggak masuk lebih dari 3. Makanya nggak ikut diarsir sini. Begitupun sini 7. 7 memang lebih dari 3, tetapi dia nggak masuk anggota yang ini yang kurang dari 6. Makanya
anggotanya yang ini, yang arsiran saja. Kalau dan itu kan yang kedua-duanya punya irisannya. Berarti anggotanya X lebih dari 3 atau X-nya kurang dari sama dengan 6. Ya, itu X lebih dari 3 kurang dari sama dengan 6. Tulisnya gini, bacanya dari tengah. Oke? Di antara 3 dan 6 itu gambarannya. 3-nya bolong, apakah sama dengan 6-nya ada sama dengannya? Sama dengan. Itu. Kemudian yang B, X lebih dari 5 atau X lebih dari sama dengan 8. Nah, cara untuk mempermudahnya kalau atau itu gabungan. Kalau gabungan berarti tuliskan semua anggotanya. Nah, X lebih dari 5 kanan. Ya, nggak pakai sama dengan. X lebih dari sama dengan 8 kanan. Lebih dari sama dengan 8 ini kan semuanya termuat di lebih dari 5. Anggota ini termuat di sini. Nah, iya, karena ini kekurungan ini. Berarti kan termuat. Ya, ini kan lebih besar dari ini. Makanya gabungannya itu sama saja dengan lebih dari 5. Lebih dari 5 kan 8, 9, 10, 11. Anggotanya lebih dari 8 termuat di sini. Makanya ini sama saja gabungannya ya X lebih dari 5 gitu ya. Oke. Oke, semoga paham. Kalau udah paham, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu mengenai menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel. Ada 4 contoh di sini. Nah, contoh yang pertama, 3x min 6 kurang dari 12. Tentukan nilai x-nya. Nah, berarti kita pindah untuk nilai min 6-nya ke ruas kanan. Ya, pindah ke ruas kanan. Negatif pindah ke kanan jadi positif 6. Min 6 pindah ke kanan jadi positif 6. 3x kurang dari 12 plus 6. 12 tambah 6 berapa? 18. 3x kurang dari 18. Supaya jadi x, berarti 3-nya kan pindah ke kanan. Ini perkalian. Supaya pindah ke kanan, jadi berarti jadi pembagian nantinya. Berarti x kurang dari 18 bagi 3. Tanda tidak berubah karena dibagi positif, bilangan positif. Tanda tidak berubah. Ya, 18 bagi 3, 6. Berarti x kurang dari 6. Jadi himpunan penjelasannya x kurang dari 6. Kemudian yang B, 3x min 5 lebih dari sama dengan 7x plus 11. Caranya gini, kita kelompokkan variabel di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan. Jadi kelompokkan semuanya. Variabel dengan variabel, yang konstanta dengan konstanta. Ya. Variabel kan ini 7x, 3x. Ya. Kita kelompokkan ke kiri semua. Berarti 7x-nya pindah ke kiri jadi min 7x. Nah, positif 7x ini positif pindah ke kiri kan jadi negatif. Min 5 pindah ke kanan jadi positif 5. Jadi 3x min 7x lebih dari sama dengan 5 plus 11. Kemudian 3x min 7x berapa? 3x min 7 kan min 4x. Lebih dari sama dengan 5 tambah 11, 16. Ini min 4 kali x. Kan perkalian. Pindah ke kanan jadi pembagian. Dibagi negatif 4. Jika pertidaksamaan kok dibagi negatif, maka tanda pertidaksamaannya kan dirubah atau berubah. Tadinya lebih dari sama dengan berarti berubah jadi kurang dari sama dengan. X kurang dari sama dengan 16 bagi min 4. Itu tandanya berubah. Ini kan berubah. Oke, jadi kalau dibagi bilangan negatif tanda berubah. Dikali bilangan negatif pun tanda berubah. Jadi X kurang dari sama dengan 16 bagi min 4. Min 4. Jadi X kurang dari sama dengan min 4. Jadi himpunan penyelesaiannya X kurang dari sama dengan min 4. Kemudian yang C, kalau soalnya bentuknya seperti ini, 3X plus 4 lebih dari min 8 kurang dari 22. Bacanya dari tengah. Cara untuk menyelesaikannya seperti ini. Ya, kita kerjakan dari tengah. Jadi yang tengah itu kita akan jadikan variabel sendirian. 4-nya berarti kita pindah ke kiri dan ke kanan, harus adil pindah ke semuanya karena ini tanda pertidaksamanya ada 2. Berarti pindah ke kiri dan pindah ke kanan. Plus 4 pindah ke kiri jadi min 4, pindah ke kanan pun jadi min 4. Jadi min 8 min 4 tandanya sama, 3x tetap 3x, min 4-nya udah pindah ya, jadi nggak ada di tengah. Tandanya sama, 22 min 4. Gitu. Karena kan min
min 8 min 4 itu min 12. Ini kurang dari 3x kurang dari 22 min 4, 18. Oke, sekarang supaya jadi x, 3-nya kan kita pindah. Ya, kita pindah. Ini kan perkalian, 3 kali x. Pindah ke sini jadi pembagian. Oh, min 12 bagi 3. 18 bagi 3. Bagi 3 juga, karena pindah sih. Perkalian pindah jadi pembagian. Jadi min 12 bagi 3 kurang dari 3-nya udah pindah, jadi tinggal x. Kurang dari 18 bagi 3. Min 12 bagi 3 itu min 4. Kurang dari x. Kurang dari 18 bagi 3, 6. Jadi himpunan penjelasannya ini. X lebih dari min 4. Atau x-nya kurang dari 6. Selesai. Kemudian kalau soal D, yang D, 5 min 2x kurang dari sama dengan 4x min 7 kurang dari 2x plus 8. Karena semuanya, ya, semua ruas itu memiliki variabel, ya, kita harus partisi dulu. Soal D itu harus dipartisi. Kita partisi jadi 2. Yang ini, yang 5x min 2x kurang dari sama dengan 4x min 7. Dan 4x min 7 kurang dari x plus 8. Ya, gitu. Nah, sekarang ini kita kerjakan sama seperti B langkahnya, ya. Kita kelompokkan yang x dengan x. 4 berarti kelompokkan dengan x, berarti ke kiri. 5 itu konstanta, kita kelompokkan ke kanan karena nggak muat variabel x. Berarti min 2x, 4x pindah ke kiri jadi min 4x, kurang dari sama dengan, ya. Positif 5 pindah ke kanan jadi min 5, min 7, min 5 min 7, ya. Min 2x min 4x min 6x kurang dari sama dengan min 7 min 5 min 7 min 12. Berarti kita bagi ini min 6x, min 6 nya pindah ke kanan karena ini perkalian, pindah ke kanan jadi pembagian. Kalau dibagi bilangan negatif tandanya berubah, kurang dari sama dengan jadi lebih dari sama dengan. Min 12 bagi min 6, x lebih dari sama dengan min 12 bagi min 6 itu jadinya 2. Jadi x lebih dari sama dengan 2. Dan yang kedua ini kita sederhanakan sama seperti ini tadi. Kita kelompokkan, ya, x-nya ke ruas kiri semua, yang konstanta ke ruas kanan. Berarti positif x pindah ke kiri jadi min x. Jadi 4x min x, min 7 pindah ke kanan jadi plus 7. 7 plus 8. 4x min x, 3x ya, kurang dari 7 plus 8, 15. Nah, 3x berarti kan 3 kali x. Pindah ke sini ke kanan 3-nya. Berarti jadi pembagian. Karena sini perkalian pindah ruas jadi pembagian. X kurang dari 15 bagi 3. Karena dibagi bilangan positif, tanda tidak berubah. Berarti x kurang dari 15 bagi 3 itu 5. Tanda-tanda hubungnya dan berarti irisan. Kita gambar. Kalau irisan berarti tuliskan yang keduanya anggotanya sama atau keduanya memiliki anggota yang sama. Tuliskan x lebih dari sama dengan 2. Lebih dari sama dengan 2 kan berarti yang ke kanan sini. Ya, pada sama dengan berarti sini tertutup. Ya. Kemudian x kurang dari 5. X kurang dari 5 berarti terbuka, nggak pakai sama dengan kiri. Karena dan berarti irisannya yang keduanya punya anggotanya, irisannya ini. Yang ini dari 2 sampai 5. Ya, batas bawahnya itu 2, batas atasnya 5. Kalau bablas ke sini yang lebih dari 2 nggak masuk. Kalau bablas ke sini anggotanya yang kurang dari 5 nggak masuk. Berarti yang masuk ini saja, sini sampai sini. Berarti x di antara 2 sampai 5, x di antara 2 sampai 5. Yang 2 itu ada sama dengannya karena tertutup. Yang 5 terbuka nggak pakai sama dengan. Bacanya dari tengah. X lebih dari sama dengan 2 atau x kurang dari 5. X lebih dari sama dengan 2 atau x kurang dari sama dengan 5. Gitu ya. Oke, gitu aja untuk materi prasyaratnya. Untuk lebih jelasnya langsung saja adik-adik bisa kerjakan latihan soal berikut ini untuk pendalaman materi supaya lebih memahami sebelum kita masuk ke pertidaksamaan linear, bukan pertidaksamaan linear ya, pertidaksamaan nilai mutlak ya. Untuk lebih jelasnya silakan kerjakan di nomor berikut ini. Nah, nanti kalau ketika sudah dikerjakan, apabila ada kesulitan ataupun tidak menemui kesulitan pun silahkan bisa dituliskan di kolom komentar untuk jawabannya. Untuk kesulitannya pun
bisa dituliskan di kolom komentar untuk nanti kita bahas sama-sama. Seperti itu saja dari kakak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Ya, dan saja. Kakak tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.